Tahukah kamu? Menurut studi tahun 2014, sifat mencair dari mozzarella membuatnya menjadi pilihan utama sebagai topping pizza. Kenapa? Karena teksturnya yang elastis dan melt in your mouth saat dipanaskan, menciptakan lapisan keju yang lembut dan gurih di atas adonan. Fakta menariknya, mozzarella memiliki kandungan protein dan kalsium tinggi yang tidak hanya menambah cita rasa, tapi juga memberi manfaat kesehatan. Selain itu, proses pencairan mozzarella yang sempurna mampu membantu menyatukan semua bahan topping dari saus hingga topping daging, sehingga menghasilkan pengalaman makan pizza yang maksimal. Jadi, keunikan struktur dan sifat fisik mozzarella lah yang menjadikannya keju terbaik untuk menambah kelezatan pizza favoritmu. Tahukah kamu bahwa hewan nasional Skotlandia sebenarnya adalah unicorn? Ya, unicorn yang biasanya kita kenali sebagai makhluk mitos ini menjadi simbol negara Skotlandia sejak abad ke-12. Mengapa unicorn dipilih? Konon, unicorn melambangkan kekuatan, kemurnian, dan keberanian, karakteristik yang dianggap mewakili semangat bangsa Skotlandia. Fakta menariknya, unicorn sering muncul dalam lambang dan perisai kerajaan Inggris dan Skotlandia. Bahkan ada cerita legenda yang menyebutkan bahwa unicorn adalah makhluk yang sulit dikendalikan, melambangkan kekuatan dan kekuasaan yang tak terbatas. Jadi, saat kamu melihat simbol unicorn di lambang-lambang resmi Skotlandia, ingatlah bahwa makhluk ini bukan sekadar mitos, melainkan simbol identitas dan sejarah panjang negeri paduan budaya dan legenda ini. Tahukah kamu bahwa di balik kisah romantis dan penuh seni dari penyair terkenal Lord Byron, ada sosok perempuan cerdas yang mengubah dunia teknologi. Namanya ada Lovelace, putri dari Lord Byron dan Annabella Milbank. Pada awal abad ke-19, saat komputer masih berupa konsep, Lovelace memulai jejaknya dengan mempelajari matematika dan logika. Pada tahun 1843, dia menulis algoritma pertama yang dirancang khusus untuk mesin analitik yang dikembangkan Charles Babbage. Mesin ini dianggap sebagai cikal bakal komputer modern. Fakta menarik, Ada menyadari bahwa mesin ini tidak hanya bisa menghitung angka, tapi juga mampu menjalankan instruksi kompleks, membuka jalan bagi pengembangan perangkat lunak. Karyanya dianggap sebagai salah satu karya pertama yang memandang mesin sebagai entitas yang bisa diprogram, bukan sekadar alat hitung. Meski hidupnya singkat, pengaruh Ada Lovelace tetap abadi dalam dunia teknologi pemrograman. Ia sering disebut sebagai programmer pertama di dunia, sebuah pionir yang tak hanya menginspirasi kaum perempuan di bidang STM, tapi juga mengubah cara kita memandang mesin dan kecerdasan buatan. Tahukah kamu bahwa ada kata dari bahasa Jerman yang unik dan penuh makna? Kata Kummerspeck secara harfiah berarti bacon sedih. Istilah ini merujuk pada fenomena di mana seseorang mengalami kenaikan berat badan karena makan berlebihan sebagai bentuk mengatasi kesedihan atau stres emosional. Jadi, saat kamu merasa sedih, lalu makan banyak untuk merasa lebih baik, sebenarnya kamu sedang mengalami Kummerspeck. Fakta menariknya, istilah ini menunjukkan bahwa budaya Jerman menyadari bagaimana emosi bisa mempengaruhi pola makan seseorang. Bahkan, dalam beberapa studi, disebutkan bahwa stres dan emosi negatif dapat meningkatkan keinginan untuk konsumsi makanan tinggi kalori yang berkontribusi pada penambahan berat badan. Jadi, Kummerspeck bukan cuma tentang berat badan, tapi juga mencerminkan hubungan kompleks antara emosi dan kebiasaan makan manusia. Tahukah kamu bahwa di abad pertengahan, tempat tidur bukan hanya sekadar furnitur biasa, melainkan simbol kemewahan dan status sosial? Bahkan, selimut dan sprei seringkali dicantumkan dalam wasiat orang-orang kaya, menunjukkan betapa berharganya barang tersebut. Pada masa itu, tempat tidur dibuat dari kayu berkualitas tinggi dan dilapisi kain berlapis-lapis untuk kenyamanan sekaligus sebagai tanda kekuasaan. Fakta menariknya lagi, hanya orang-orang tertentu seperti bangsawan dan kaum elit yang mampu memiliki sprei sutra atau kain mahal lainnya.
Keistimewaan ini jadi cerminan bahwa tidur di zaman itu bukan hanya soal istirahat, tetapi juga pernyataan status dan kekayaan. Bahkan, ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa beberapa orang menganggap tempat tidur sebagai investasi yang harus diwariskan turun-temurun. Jadi, seakan-akan tempat tidur di zaman itu adalah simbol kemewahan dan kekuasaan yang tak ternilai. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.